Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman semua ya. Salam terbaik selalu dari Pangadang Official. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu. Di hari Minggu tanggal 25 Mei 2025, Pangadang Official kembali berada di Ethos V Madani Bogor ya, untuk memberikan update dan informasi untuk teman-teman semua untuk progres bus ALS 378 sementara ini, karena masih 378 kan ya teman-teman ya. Kita akan lihat progres yang terbaru ya. Di sini sudah terlihat bagian pintu nih. Ini sudah pintu sliding teman-teman ya. Tadinya kan pintunya swing ya, dibuka ya. Kalau ini udah pintu geser. Dan sudah ada juga untuk pijakan kakinya. Cakep nih, coba kita lihat ya. Beuh, cakep. Cakep ya. Sudah pintu sliding. Lebih enak loh teman-teman dibukanya. Ya, itu progres untuk tampilan eksterior ya. Di pintu sebelah kiri sudah terlihat pintu sliding. Biar kita nggak bolak-balik, jadi kita buat video khusus untuk bus ALS 378 ini ya. Kita lihat dulu di bagian interior progresnya apa aja. Nah, kemarin di bincang-bincang kita sama Bang Safran, ini yang belum fix ya menurut saya teman-teman ya. Box screennya apakah dipertahankan di posisi ini atau dipindah ke kiri. Ya memang bagusnya di kiri kan, tapi ada beberapa pertimbangan mungkin yang masih harus didiskusikan lagi oleh Bang Safran nantinya sama Pak Yudi ya. Box screen yang kanan itu biar lebih Kalau lapang. menurut saya sih masih bisa dipindahkan menurut saya. 34 ya penumpang. Tapi nggak tahu lah ke depannya. Itu Kalau saya nanti ada ingin beberapa pindah ke kiri. hal yang harus dipertimbangkan, Tapi setelah saya tanya beberapa ahli, harusnya bisa yang memang ahlinya sudahlah minimalkan mundurin seperti apa aja, kondisinya biar lebih bekerja nyaman mesin. lagi nanti di Jadi, posisi itu contoh kecil, gitu. contoh Tempat terkecilnya duduk atau Bang ya, seatnya penumpang di kecil. sini ya, atau diganti Makanya yang nggak lebih pengen kecil ya. Dan kalaupun dipindahin ke gerasa sebelah kiri saya rasa oke gitu. Nah, progres untuk di bagian rangka bodi, tiang-tiang bodi, ini sudah ada beberapa terlihat di sini. Ini sudah ditambal yang keropos-keropos. Dan ini habis di amplas juga kayaknya, digosok ya. Nanti kita spill juga beberapa kondisi keropos yang kemarin seperti yang ada di bagian emergency door ya, ini ya. Nih. Nih. Ini sudah di benerin juga ya, nih. Sudah ditambal juga tuh. Ya. Ini bagian persneling ya, nih ya. Dibuka tutupnya. Nah, di bagian bodi sebelah kiri ini juga sudah terlihat ada progres tuh, udah ditambal. Cuman belum banyak ya teman-teman ya. Sudah ada progres tapi belum banyak. Ini juga ditambal yang keropos-keropos tuh. Kemarin juga di sini ada. Nah, ini sudah ya. Nah, ini sudah ada yang keroposnya. Ini juga tuh ya. Jadi kita lihat lebih detail untuk di bagian rangka-rangka bodi ya. Di bodi sebelah kiri. Nah, ini juga nih sudah. Bagian bodi sebelah kanan yang lebih urgentnya itu memang di emergency door ya. Ini juga sudah ada sih.
Itu belum terlalu banyak ya progres di bagian interior, tapi sudah terlihat ada progres gitu. Nah, mengenai bagian area smoking, saya rasa tinggal posisi idealnya. Kemarin kan ada statement dari saya. Kemarin saya sempat mampir di Abadi Sejahtera, melihat area smoking yang ada di bus Putra Pelangi Perkasa. Jadi area smoking itu ada di sini. Kalaupun dia di sini, saya rasa pintu toiletnya harus dirubah ke bagian depan ya. Ini kan pintu toiletnya nih, ya kan? Jadi area smokingnya itu bentuknya kotak seperti ini, sini. Dan saya rasa tidak mengganggu fungsi dari emergency door karena harus tetap dipertahankan ya, pintu darurat ini ya. Kalau di Malaysia ini namanya pintu kecemasan. Mungkin teman-teman masih ingat video saya di negara tetangga ya. Saya pun beda-beda bahasa, lumayan kaget juga. Ini disebutnya pintu kecemasan. Gitu. Nah, posisi di bagian tangga belakang ini, kalau seandainya pintunya dipotong, jadi pintu setengah dia ini kaca di satuin. Saya kurang tahu hitungannya seperti apa. Apakah itu harus, oh iya, tetap harus rubah konstruksi sih ya. Ini dipotong ya. Dan kalaupun nggak diganti nggak masalah juga. Biar tampilannya lebih keren sih. Tapi kembali ke selera ya. Nanti kita lihat aja progresnya untuk bus LS 378 ini. Nah, kalau untuk bagian box barang udah jelas. Ini sudah harus dirapihkan ya. Tuh. Kondisinya tuh. Dirapihkan, dibersihkan. Ya kan? Nah, kalau bagian plafon, ini plafon ABS-nya. Kemarin kan info dari Om Yudi masih bagus untuk plafonnya. Cuman untuk covernya ABS-nya ini sudah ada yang mungkin terkena usia. Makanya dia pecah-pecah. Ya mungkin karena usia udah jelas lah ya. Dia pecah-pecah. Gitu. Dan itu harus diperbaiki. Itu bagian plafon teman-teman. Kalau bagian lantai masih seperti ini. Bagian lantai belum, kalau saya lihat tidak ada yang keropos sih, karena kan untuk lantai ini kemarin itu kan sebenarnya ada 3 lapis. Ini bagian dasarnya, di atasnya dia itu kan ada karet ati ya. Contohnya kayak gini nih. Ini karet ati namanya. Nah, di atasnya karet ati itu kemarin kan ada bordes yang ada di bawah ya. Wow. Pintu daruratnya, pintu kecemasannya rada susah dibuka. Mungkin harusnya di setel ulang ya. Masih harus di setel ulang. Gitu. Jadi untuk posisi lantai dia masih bagus kok. Tinggal bagian plafon aja dirapikan lagi, bagian box barang dan tiang-tiang, dan di sini sudah terlihat ada progres lah ya. Nih. Tuh. Gitu. Jadi untuk bagian pintu sudah ada progres, pintu sliding, bagian rangka-rangka bodi ini, dinding kiri, dinding kanan sudah ada. Nanti kita spill juga ya untuk bodi-bodi yang kemarin ada yang beberapa keropos, kita cocokin dengan bodi-bodi yang rangka bodi nih ya. Seperti ini nih. Ini kan ada penggantian sebelumnya seperti apa, nanti kita coba lihat ya. Kalau untuk kaca double glassnya yang atas ini kita kurang tahu mau dibuka atau enggak, tapi kalau menurut hemat saya mungkin dicek ya. Lebih baik dicek dulu. Ini kan covernya sudah dibongkar sebagian tuh, ya kan? Jadi ketahuan dia keroposnya di mana. Atau penggantian karet ya, bagusnya sih memang dibuka sekalian ya, dibuka. Jadi karet-karetnya itu semua diganti. Nah, kalau di bincang-bincang kita dengan Bang Sapran kemarin, ini bagian kaca juga akan dilepas nantinya ya, kaca-kaca ya.
Itu kan karena habis saya pantau, Biar kelihatan dia itu keropos minta tolong lah. atau enggak Diturunin semua gitu. kaca total. Oh, kaca jadi dibongkar total, Bang? Iya. Nah, kayak ini kan tuh. Kelihatan ya, tuh. Oh. Oh. Pakai tangan loh dia, pakai tangan juga udah terkopek dia. Ini bagian karet-karetnya tuh. Nah. Ini dia. Ya bagusnya sih ganti karet atau mungkin disealer ulang mungkin ya untuk semua kaca-kacanya ya. Gitu teman-teman. Yuk kita turun lagi. Saya di sini bersama teman kita ada Bang Bornoli. Ini pijakan kakinya. Pintu sliding. Ya teman-teman harap bersabar aja ya untuk progresnya ya. Bagian bodi sebelah kiri ya masih sama seperti kemarin ya. Cuman bagian bagasi mungkin kalian sudah nonton juga di videonya Bu Vivi kan. Ini sudah diganti dan ini nanti akan dilapis bordes yang dari kabin ya. Nah ini platnya sudah penggantian plat dan ini nanti akan dipasangin bordes lagi. Ini bagasi sebelah kiri ya. Ya tentunya bagusnya kalau menurut saya setelah ada penggantian, terus ini tiang-tiangnya alangkah baiknya dikasih lapisan anti karat lagi ya. Bus Putra Paimaham nih dikasih Banggor Noli. Nah untuk bagian belakang ini dia. Nah, bempernya sudah diganti ya. Cuman ini bempernya lebih dibanding bemper yang lama ini lebih slim ya dia ya. Mungkin untuk mengatur jarak supaya lebih tinggi ke belakang kan. Ini dipasangin yang lebih slim. Kalau saya lihat kontur body bempernya, ini ya fisik bempernya ini sepertinya bemper jet bus ya. Sepertinya kalau saya nggak salah. Ini sudah dipasangin, cuman dia lebih slim ya, lebih kecil dibanding bemper orinya Tentram ya. Nih, cakep juga sih. Cakep juga. Ini sudah dipasang. Dan posisinya sudah persis di bagian ruang metal di depannya bus Bhinneka ya. Jadi untuk progres masih terus berjalan sambil menanti bus Bhinneka dikerjakan juga. Baru nanti ALS kosong ALS 378 akan masuk ke sini. Masih 378 loh teman-teman. Nah ini bekasnya ya. Saya kurang tahu nanti akan jadi nopin berapa. Teman-teman aja berbagi info kalau ada. Nih. Bagian spakbor juga udah dibetulin ya, bagian spakbor sudah dibetulin. Ini bodi sebelah kanan sudah ganti plat tuh. Ya. Tuh. Sudah ya, udah kelihatan ya. Itu untuk bodi sebelah kanan. Jadi on progress lah. Tinggal teman-teman harap bersabar untuk hasil aja nanti ya. Kita udah muter nih, udah satu keliling. Di bagian depan belum terlihat banyak kalau untuk tampilan depan. Ya bagusnya ini juga bagian bandonya ini dilepas ya, biar dicek semua. Kan yang kemarin dibahas sama Bang Sapran itu kaca dilepas karena memang ini. Nah ini dia nih. Kan udah pada keropos ya tuh. Tuh. Kelihatan ya. Tuh. Kalau ambrol kan lumayan juga dia. Tuh. Nih. Nah, makanya kacanya diturunin karena untuk dudukannya ini sudah pada korosi ya, korosi parah tuh. Gitu teman-teman untuk progres ALS 378. Jadi kalau untuk bagian depan belum terlihat banyak. Hanya bagian bodi sebelah kiri, sebelah kanan bagasi ya, termasuk ya. Terus di bagian konstruksi bodi rangka-rangka
dinding kiri, dinding kanan. Kalian sudah bisa lihat lah. Nah, kalau untuk bagian bodi sebelah kiri, nah bagian spakbor juga sudah dirapiin nih, spakbor ban belakang ya. Nih, roda belakang nih. Ini progres sampai hari Minggu tanggal 25 ya. Gitu teman-teman. Jadi itu informasi dari Pengadang Official di sore hari ini. Kita doakan ya mudah-mudahan nanti berjalan lancar untuk proses restorasi bus ALS 378 ini. Mudah-mudahan lancar semua. Jadi ini video pertama Pengadang Official ya di hari ini, hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 untuk progres bus ALS 378. Udah lumayan terlihat lah progresnya ya. Nanti untuk video kedua kita akan melihat progres buat bus Putra Paimaham yang proses upgrade ke JB5, yang dimana hari ini sudah memasuki tahap epoxy filler ya. Epoxy filler. Gitu teman-teman, nanti kita akan buat video juga untuk bus Putra Paimaham ini ya. Jadi untuk video pertama bus ALS 378 itu progresnya. Oke, tetap stay tune di Pengadang Official.